Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di sini untuk membagikan resep kue pisang manis, enak dan gurih. Nah, kalau punya pisang lebih baik dibikin seperti ini. Kalau bosen digoreng terus ya teman-teman. Dan ini membuatnya juga gampang, tidak susah ya teman-teman, memakai tepung maizena. Bisa untuk cemilan ngeteh atau ngopi untuk keluarga ya teman-teman. Bisa kita suguhkan kalau di rumah ada acara keluarga, misalnya ada arisan atau ada arisan tetangga kampung ya, silahkan bisa dibuat. Ini gampang resepnya teman-teman, dan sangat bisa untuk dibuat ide jualan. Kita titipkan ke warung-warung yang banyak sekali. Kalau pagi itu orang jualan kue, itu semua titipan orang-orang, bukan dia bikin sendiri. Kalau di tempat saya ya teman-teman, bahan-bahan yang saya siapkan ada pisang kepok kuning 4 buah, bisa diganti dengan pisang raja atau pisang tanduk ya, silahkan monggo. Ada tepung maizena yang untuk adonan pertama 6 sendok makan, kemudian tepung maizena yang untuk adonan kedua 4 sendok makan. Ada gula pasir 8 sendok makan, dan santan kara ada 2 saset untuk adonan pertama dan adonan kedua. Ada garam masing-masing nanti 1/4 sendok teh. Ada air putih masing-masing untuk adonan pertama 500 ml dan untuk adonan kedua 400 ml. Yuk sekarang kita mulai proses memasaknya. Pertama dengan memotong-motong pisangnya. Pisang kepok kuning ini ya teman-teman, bisa diganti dengan pisang raja atau pisang tanduk, silahkan monggo. Dan selanjutnya kita membuat adonan untuk yang pertama. Masukkan 5 sendok makan tepung maizena dan 8 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan air 500 ml ke dalam adonan ini. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya merata larutan ini, tidak menggumpal ya tepung maizenanya. Masukkan 1 saset santan kara yang berisi 65 ml. Kemudian kita aduk-aduk supaya adonan ini merata ya, tercampur merata. Dan kita tambahkan setengah sendok makan vanili cair, supaya nanti kuenya jadi wangi, sedap dan enak rasanya. Kemudian tambahkan pewarna pink atau merah jambu. Warnanya jadi cantik ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk supaya pewarnanya merata dengan adonan ini. Selanjutnya kita masak. Sebelumnya kita tambahkan garam dulu 1/4 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk sampai adonan ini mengental ya. Jangan lelah mengaduknya. Setelah mengental seperti ini sudah matang. Tinggal kita masukkan ke cetakan. Nanti dibagi 2 ya teman-teman, untuk yang di bagian bawah dan untuk menutupi yang putih. Maksudnya adonan yang kedua yang putih yang ada pisangnya. Nah ini sudah matang. Kita masukkan adonan ini nanti dibagi 2, untuk yang di bawah dan untuk yang di atas nanti terakhir ya teman-teman. Nah kita tata, kita atur supaya ini nanti kebagian yang bagian atasnya. Pasti ini nanti rasanya enak banget ini teman-teman, manis, gurih, legit, enak ini nanti. Sebelum kita selanjutnya untuk memasak ke adonan kedua. Selanjutnya kita membuat adonan yang kedua. Ini ada 400 ml air ya. Kita masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 1 saset santan kara. Kemudian kita aduk-aduk supaya santannya
tercampur dengan air. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk supaya tercampur. Tambahkan juga vanili cair 1/2 sendok makan ya, kemudian diaduk-aduk supaya nanti rasanya itu aromanya wangi kuenya, dan tentunya enak gurih karena ini nggak pakai gula. Selanjutnya kita masukkan pisang kepok kuningnya yang sudah diiris-iris ke dalam adonan ini. Kemudian kita aduk-aduk dan kita masak ya teman-teman. Kita adoni dengan air 4 sendok makan tepung maizena ini untuk nanti kita campurkan ke adonan kedua di dalam pisang ini ya, adonan yang ada pisangnya. Kemudian adonan kedua yang ada pisangnya ini kita masak ya teman-teman. Kita aduk, jangan sampai pecah santannya. Kemudian kita tambahkan tepung maizena tadi ya, yang 4 sendok makan tadi ke dalam adonan kedua ini. Kembali kita aduk-aduk, jangan sampai pecah santannya dan sampai mengental. Terus kita aduk ya teman-teman sampai mengental dan matang pisangnya. Semangat mengaduknya ini. Untuk adonan kedua ini tidak diberi gula pasir ya teman-teman, dia nanti gurih dan sudah dapat rasa manis dari pisang kepoknya yang memang manis. Setelah matang adonan kedua, kita masukkan ke dalam cetakan di atas adonan yang merah jambu atau pink tadi ya teman-teman. Pelan-pelan kita masukkan karena ini panas ya, baru matang, dan tentu saja pisangnya matang karena kita memasaknya juga agak lama mengaduknya. Jadi nanti pisangnya empuk enak kalau dimakan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan yang masih sisa tadi ya teman-teman, yang warna merah jambu atau pink ke dalam cetakan ini untuk menutupi warna putih dari adonan kedua. Kita atur, kita tata sampai semuanya tertutup, dan nanti pasti rasanya manis, enak, gurih tentunya karena dari pisangnya, adonan pisangnya nggak diberi gula pasir, ya rasanya gurih, manis dan gurih ini. Setelah dingin kita keluarkan dari cetakan. Wah, warnanya cantik banget ya, pink merah jambu. Pasti ini rasanya manis, enak, gurih. Sebelum dimakan kita potong-potong dulu ya teman-teman. Dan ini bisa untuk kita suguhkan pada waktu arisan keluarga atau arisan di kampung kita atau di desa kita. Dan bisa juga untuk menjadi ide jualan, kita titipkan di warung-warung kue ya teman-teman. Kalau pagi hari itu banyak warung-warung kue yang menyediakan jajanan pasar. Nah, ini hasil yang sudah kita potong-potong, jadinya banyak ya teman-teman. Yuk sekarang kita mulai icipi rasanya seperti apa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis, enak, gurih, mantap, delicious. Jika konten saya bermanfaat, tolong bantu support ya teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share di channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel saya ini. Silahkan ikuti channel-channel saya selanjutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia bersama keluarganya untuk bisa berkarya yang terbaik dan bermanfaat bagi orang banyak.
Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.